Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar adik-adik semua? Lalu berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat setiap harinya. Adik-adik, pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Mari kita siapkan Alkitabnya. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami semua sehingga kami juga boleh menikmati hari ini dengan baik. Kami berdoa Engkau menolong kami dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, agar Tuhan memberikan kami hati yang boleh menerima firman-Mu, dan juga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayatnya yang 9. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Mari kita sama-sama buka dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, aku percaya. Ya, adik-adik, sebagai orang Kristen, kita yang sebagai orang Kristen yang sudah percaya, yang paling utama ialah kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, adik-adik sudah tahu kemarin dalam perenungan firman Tuhan yang lalu-lalu kita sudah belajar bahwa kita membutuhkan Juru Selamat oleh karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak layak sebenarnya menerima kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia berjanji menyelamatkan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, apakah adik-adik sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat secara pribadi? Adik-adik sendiri dapat menjawab di dalam hati. Pagi hari ini kita boleh belajar tentang aku percaya. Adik-adik, kita percaya dengan iman. Iman artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada yang kita percayai. Iman kita yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, ada suatu cerita. Ada seorang pesirkus yang dapat menyeberangi air terjun yang besar dengan berjalan hanya dengan seutas tali. Pada suatu hari sedang ada pertunjukan. Bapak tersebut bernama Pak Blondin. Pak Blondin dapat menyeberangi air terjun tersebut dengan gampang, dan dia dapat menyeberangi dan kembali lagi ke tempat dia awal berdiri. Kemudian pertunjukan selanjutnya, Pak Blondin bertanya, adakah yang mau dibawa menyeberangi air terjun tersebut menggunakan gerobak? Tetapi adik-adik semuanya terdiam. Tidak ada yang mau dibawa menyeberang. Akhirnya ada seorang anak kecil yang bersedia untuk dibawa Pak Blondin dengan gerobak untuk menyeberang. Ya, gambaran ini adik-adik menunjukkan suatu iman dan kepercayaan kita. Jadi kita tidak hanya percaya dengan pikiran saja. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Tidak hanya sebatas di pikiran saja adik-adik, tetapi harus percaya sungguh-sungguh di dalam hati. Artinya kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita dan kita percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menebus dosa kita dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Artinya hanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita.
Dan juga adik-adik, iman yang bersedia menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki tentunya ada di firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tentunya semuanya ini tidak hanya dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya oleh karena anugerah daripada Tuhan yang menolong kita untuk boleh mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik dan Lause, kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan Yesus menolong kita untuk kita boleh mempercayainya dan mengenalnya dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak orang di luar sana yang tidak dapat mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka telah mendengar, namun mereka tidak percaya. Jadi adik-adik, kita percaya harus sungguh-sungguh dengan ketiga aspek tadi, adik-adik. Percaya di pikiran, di hati, dan juga di tindakan kita sehari-hari. Oleh karena itu adik-adik, mari kita berdoa, kita bersyukur oleh karena karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami anugerah keselamatan, dan Tuhan juga memberikan kami anugerah sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memohon Tuhan menolong kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam hari ini melakukan setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah belajar pagi hari ini. Besok kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan dengan kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.